A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi padalla bi akhiri syahri Sa'ban wa ballighna bi syahri ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuli ramadana harramallahu jasadahu alan niron. Amma ba'du faya ayyuhal ihwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam Perumahan Patra Sriwijaya, alhamdulillah di majelis ini hadir segenap jajaran kepengurusan masjid serta aparatur kepemerintah setempat, dalam hal ini para ketua RT, jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Senang tidak dimuliakan Allah? Nah, semoga di salat subuh pada hari Ahad ini, di akhir bulan Sa'ban ini, menjadi bahagian tambahan iman dan kepercayaan serta keyakinan kita kepada Allah Tuhan Sang Pencipta Alam, sehingga kita selalu diberinya kekuatan, kesehatan, yang sakit mungkin disembuhkan, yang sembuh mungkin digagalkan, kemudian yang kita selalu rasa kesempitan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan baik di duniawi apalagi ukhrawi. Salawat teriring salam selalu dan senantiasa kita sampaikan ataupun kita tawassulkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa konsisten, dengan rasa sungguh-sungguh ijtihad kita melaksanakan berbagai tuntunan syariatnya. Insya Allah pada gilirannya kita selalu dan senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Ibu bapak jemaah salat subuh yang berbahagia, tadi sudah kami ungkapkan bahwa pada hari ini adalah Ahad di akhir bulan Sa'ban. Mungkin minggu depan bukan lagi bulan Sa'ban, Bu ya. Bulan apa lagi gitu? Ramadan ya. Sepakat ya. Sebab puasa itu tidak kati, kalau tidak kati Ramadan, kecuali puasa sunnah. Nah, oleh karena itu jemaah salat subuh yang berbahagia, dalam hal ini kami berikan salah satu judul ataupun tema yang berjudul adalah Tarhibur Ramadan.
Apa arti tarhib? Tarhib itu kabar kegembiraan tentang Ramadan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu dokumentasi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia berkata bahwa man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Artinya man fariha, man ini adalah merupakan nama isim. Isim itu bimana nama. Itu nih isim kalau isim apa gitu nih, isim yang berbentuk alias isim makan. Bahkan apabila kita amati dan kita cermati, ini merupakan adalah ismul maf'ulun, isim yang bisa beraktivitas. Padahal alam sekeliling ini isim kalau nama semua, tapi istimewanya kita sebagai kapasitas makhluk Allah yang diciptakannya ada 3 komponen. Yang pertama diberi Allah Subhanahu wa taala akal, yang kedua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, yang ketiga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Oleh karena itu barang siapa pariha bimakna itu senang. Jadi pariha itu senang artinya ya. Nah, senang di dalam hal ini dua sudut pandang ibu bapakku sekalian. Secara umumnya mereka banyak kesenangan dengan secara duniawi ataupun lahiriah. Kalaupun kita kaitkan dengan Ramadan, mungkin dikit yang senang. Kenapa aku kata dikit yang senang bapak ibuku sekalian? Karena informasi yang beredar, bener gak? Beras naik, bener gak? Segalanya naik, bahan baku naik. Cuman siko yang turun bu. Apa? Kolor. Oleh karena kosong perut. Turun kan? Dengan tidak kita sengaja. Senang kepada lahiriah ini, saudara-saudaraku, ibu-ibuku sekalian, ini senang yang semu. Senang yang sebentar. Karena senang secara lahiriah, senang punya fasilitas kendaraan. Senang enggak kalau baru kita punya ataupun memiliki? Senang. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian senang itu berakhir kalaupun kita kepada fasilitas kendaraan. Senang dengan rumah tangga. Lagi baru senang, bersemangat, merawat, menjaga, membersihkan. Setelah itu, apa yang terjadi? Terus menerus akan menimbulkan apa? Kesusahan. Karena apa? Musim penghujan rumah bocor sekarang, bener gak? Banyak hal-hal yang mungkin dapat kami sampaikan. Yang kedua, kita senang dalam hal ini, artinya senang kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan pada saat ini dengan segala sifat Rahman Rahimnya. Jadi senang kita kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan. Barang siapa senang biduhuli. Biduhuli itu bimana dakhaltu, dimasukkan ataupun sampai dengan tujuan apa? Bulan Ramadan. Jadi kita senang kepada Allah dengan didatangkannya bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan ibu bapakku sekalian, Ramadan yang mendatangi kita apa kita yang mendatangi Ramadan? Ramadan yang mendatangi kita. Artinya kita nunggu kan? Benar gak? Nunggu. Nunggu dalam arti kata jujur, kita nunggu nih anak adonyo, itu maksud kami. Jangan nunggu banyak kendak.
Nunggu banyak nego. Arti nunggu itu nerima segala fakta realita yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dikatakan saya pada awal tadi, kita senang kepada duniawi ataupun materi. Itu hanyalah alias permainan belaka. Untuk apa Allah ciptakan ini? Agar menjaga kualitas kuantitas iman kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senang dengan Allah. Ngapa kamu senang dengan Allah? Ini kita tanya Pak, Bu, sekalian kan kita dewe. Ngapalah kita senang dengan Allah? Sebab materi itu silih berganti. Kedudukan, jabatan, pangkat, harta, dan lain sebagainya. Itu bisa sirna. Kesemuanya itu akan kembali ke habitatnya semula. Ngapalah kita senang dengan Allah? Apa nak pas bulan Ramadan nih? Datang ke kami dari rumah ke sini, kekuatan Allah. Benar? Duduk di sini dengan kudrat dan iradat Allah. Mendengar bapak ibu itu sama Allah. Benar tak? Aku ini cerita kenyo, tapi yakinlah Pak, Bu, ada galau di kamu tuh. Cuma kadang kita sepele kepada hal ini. Kami punya kalam, ibu punya sama, ketemu tak kalam dengan sama ini? Ketemu tak? Kataan aku, kalamnya Allah. Nah itu cara kita masangnya. Jadi senang ya kan, ngapa kita senang? Sampai hari ini kita tak baca bikinnya. Punya siapa ini? Nah, ini pertanyaan ini harus senantiasa kita rekapitulasi terus dalam kehidupan sehari. Akhirnya manusia yang saya katakan keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal itu tak ubahnya laksana wadah. Kalaupun saya kaitkan kepada senang kepada Ramadan, akal itu adalah sama dengan sinonim Ramadan. Dia tadi tak kata daya, tak kata upaya. Akal kamu nak kamu isi pikiran apa terserah. Benar. Tapi kalau pikiran tak kata akal, apa yang terjadi? Nah artinya akal ini sebagai koordinator pikiran kita. Makanya Ramadan tadi mendatangi kita. Artinya kita sebelum dijadikan dan diciptakan oleh Allah sudah diciptakannya akal. Lah ada akal kita bisa berpikir. Nah pikiran inilah yang melanglang buana di dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Nah kalaupun kita berarti menceritakan tentang kesenangan bulan Ramadan, artinya kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Nah akal kita terjemahkan. Ini hak milik siapa? Artinya Allah yang beri. Nah bukan sekedar kita akal. Tidak Pak, nenek kita bikinnya akal ini. Tidak Bu, mak kita dengan akal kita ini. Tidak. Cuman kita sebagai oknum pemakai lah. Sadarkah kita mulai detik ataupun saat ini? Ini yang selalu kita syukuri. Karena akal ini adalah merupakan salah satu bahagian instrumen Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa menjadi juru kontrol kepada kita. Masuk akal gak aku denger dewe kira-kira? Ini dalil akal namanya. Masuk akal gak aku bisa sembahyang subuh dewe? Awas, ini hati-hati. Nah yang inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dari ancaman api neraka. Kita senang dengan Allah, maka diharamkan oleh Allah jasad kita, badan kita, fisik kita, sosok kita diancam oleh api neraka. Takut tak Bu dengan api neraka? Tak kati yang tak takut dengan api neraka ini. Ya. Cuma mempelajari bahan baku api neraka yang ada pada diri kita, tak pernah kita urusi. Jadi kata guru saya dulu, selagi kamu memperdahulukan jasad, fisik, sosok, casing, pasti kamu tetap dimakan api neraka. Bayangkanlah. Lemah kalau kita tafsir ke api neraka kita di dunia masih lemah.
Mak mana api neraka dulu? Ya kapan sudah terbakar? Ya habis. Bener gak? Pacak kita seken baru, pacak kita bangun. Api neraka di akhirat itu kholidina fiha abada. Ini keterangan Allah. Kholidi itu gimana kekal. Kekal itu terus. Kalaupun dia kekal dalam kebajikan, maka dia berkekalan dengan kebajikan alias balasan Allah yang diistilahkan dengan surga. Apa dia berkekalan tentang kejahatan, maka berkekalan dia pula di dalam neraka. Yang jadi pertanyaan ibu bapakku sekalian, neraka dan surga itu, kalaupun kami terjemahkan secara umum, ada neraka, ada surga yang mungkin maklum, yang konon kabarnya kaget. Tapi kalaupun orang arif menemukan surga dan neraka itu saat ini, bukan kaget. Makanya di dalam hal itu Allah katakan khalidina fiha, berkekalan, berarti berkekalan kita pada saat ini dalam keadaan riyadhah perjalanan surga dan neraka. Artinya secara umum surga dan neraka itu kesenangan dan kesusahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis, waman fariha, barang siapa senang. Nah, senang tadi kami ternaskan bahwa ini senanglah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa kita senang kepada Allah? Karena Allah memfasilitasi segala kebutuhan makhluk, terkhusus kita manusia. Baik itu fasilitas yang secara jahriyah, kasar, ataupun fasilitas secara makna, ataupun yang kita rasakan. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan salah satu keterangan. Jadi kita senang baiklah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasad kita dari ancaman api neraka. Jadi perlu kamu garis bawahi Bapak Ibuku sekalian. Senang kita kepada sesuatu pasti berakhir. Senang kita kepada kecantikan pasti habis. Senang kita kepada kegagahan pasti lesu, lunglai dan lain sebagainya. Tapi kalau senang kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesenangan yang abadi. Di mana letak kesenangan yang abadi? Adalah di hati kita masing-masing. Ini ceritanya Ramadan dulu ya. Belum puasa. Puasa ini oknumnya yang puasa itu. Jadi Ramadan ini saya gambarkan tidak menghitung hari lagi. Mungkin tinggal menghitung jam yang walaupun itu belum positif dalam kesepakatan ijtima ulama dari Kementerian Agama. Tidak kita isukan entah Senin entah Selasa, karena Allah tidak memandang hari, tidak memandang hitungan. Yang dipandang oleh Allah keikhlasan kita untuk mengerjakan ibadah itu semata-mata hanya Allah. Itu senangnya. Kalaupun saya gambarkan Ramadan yang akan menghampiri kita, tidak menghitung jam lagi. Saya umpamakan taubahnya seperti salah satu armada. Tapi jangan kamu bayangkan armada yang bikinan manusia. Armada Ramadan, bahan bakunya Allah, yang memberi namanya Allah. Bener gak? Di dalamnya itu diisi 3 komponen. Yang pertama kaki rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqum minan nar. Itu Ramadan lagi akan datang. Bagaimana suku cadang kita sebagai oknum yang menerima tamu yang amat besar ini? Tentunya satu di antara kita bersihkan jiwa raga, lingkungan tempat tinggal kita, rumah ibadah kita. Lah kita bayang ke Pak, tak senjauh-jauh kalau Pak Camat baik nak ke RT kita. Ngomong ke RT, Pak RT, uji Pak RT ke seluruh warga RT 25 Perumahan Patra Sriwijaya,
pada hari Minggu Pak Camat akan kota royong survei di ke RT kita. Mana lah gerabak gubuk galau dah. Urusan RT. Mana Allah? Nah artinya kita mensuku cadangkan pembersihan. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Bersih itu adalah bahagian iman, bukan sebahagian, bukan bagiannya, baik. Artinya lah ada bagiannya. Kapan dibagi itu artinya tidak akan separuh, tidak akan sama dengan tambah. Untung tidak dikuranginya. Itu bahasa bagi. Jadi kebersihan ini adalah merupakan salah satu bagian tolak ukur untuk akan didatangi oleh bulan suci Ramadan yang beratributkan Ramadan yang saya katakan sebagai armada Allah Subhanahu wa taala. Lah kira-kira ya, kalau posisi kita kotor, lingkungan kita kotor, rumah kita, tangga kita dalam arti kata tidak tertata dengan semestinya, ya, dengan nak nyambut tamu yang aman mulia, kira-kira betah tak dia di rumah kita, betah tak dia di dalam kalbu kita, betah tak dia kita untuk melaksanakan ibadah selama 1 bulan Ramadan itu. Apa yang tidak menjadikan betah? Timbul resah, timbul susah, timbul gelisah, keluh kesah dan lain sebagainya. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, nah Ramadan ini tentunya kita sambut dengan gembira. Dengan disambut dengan gembira ini apa instruksi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini Tuhan ngomongnya ya. Hendaklah kamu itu tasumu, saum. Hendaklah kamu itu apa? Puasa, khairun, itu lebih baik lakum bagi kamu. Ini kepada kita selaku oknum ataupun selaku warga yang akan didatangi oleh Ramadan. In kuntum dengan catatan ta'lamun, kalau kamu tahu, kalau kamu tidak tahu. Maka kalaupun kita dalam arti kata dalam hal ini, wa antasumu, kita hendak berpuasa apabila datang bulan Ramadan, artinya dipertemukannya bulan Ramadan, itu lebih baik bagi kamu. Galak tak? Baik lagi galak, apalagi lebih baik. Nah baik ini mana? Kalau baik secara manusiawi terbatas. Tapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita lahir sampai menghembuskan napas terakhir. Bayangkanlah. Cinta tak gitu? Sayang tak gitu? Ya. Yang walaupun Ramadan tadi tidak membawa jamuan makanan yang mungkin enak-enak yang didatangkan dari mana-mana itu. Bahkan bukan di kita gandus bayar Ramadan datang. Seluruh dunia ini. Kebayang, malu tak kita selaku oknum, penghuni dunia, sebahagian kecil tidak menghargai Ramadan dengan tidak berpuasa dan lain sebagainya, maksiat terus-menerus merajalela, tak ubahnya seperti sebelum puasa. Sadar tak kita? Ya Bapak Ibu hadirin jemaah sholat subuh yang berbahagia. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iza ja'at Ramadan putihat abwabun nar, putihat abwabul jannata, wa ghulliqat abwabun nar, langsung dipati sayatin. Ya. Kalau kita tahu tadi maksudnya instruksi Tuhan. Apabila atau Abi Hurairah pada Rasulullah SAW, apabila datang Ramadan, masih menyangkut tentang Ramadan, putihat abwabul jannah, dibukakan oleh Allah pintu surga. Ya. Belum puasa kita nih. Ya.
Ini nak latihan puasa sebenarnya, Bu. Mungkin kamu tidak percaya, aku makan masih puasa. Tapi bukan bulan puasa Ramadan kaki. Makanya, nah pengen tahu. Karena yang ngerak ke kita, yang memberi keinginan kita bukan yang kita. Allah, artinya puas dengan keesaan Allah. Benar tak? Ada tak kita pakai selama ini? Terkaji tak kita? Ini dah leha-leha, kurang dikit tak tambahin lagi. Lah ada tak tambahin lagi, kalau banyak minta banyak lagi. Nah, mana lah? Ini yang dikatakan kufur na'udzubillahi min. Maka kadang sering saya katakan jemaah kita sana, ibu-ibu kita sahur, ya. Sahur itu artinya bekal. Bekal akan menghadapi dak makan, dak minum dari sekian jam sampai kita pada waktu saatnya berbuka, benar? Tatkala berbuka itu kata Rasulullah SAW, kamu cepatlah batal ke, ya kan? Ya, batal ke. Artinya mana batal ke? Minum bahasanya di situ yang tidak ada dimasak. Ini sunat hukumnya. Cuman pertanyaan masih puasa tak kamu? Terkendali tak kamu? Itu maksudnya. Jadi dua jaringan puasa ini ya. Mungkin sejaringan baik kami sampil. Karena itu ada bacanya Allah malaka sumtu ya Allah Tuhanku dengan engkau aku berpuasa. Aku berbuka berarti dengan Allah benar tak? Itu makna yang kami katakan puasa yang tidak ada makan waktu dan bulan, bukan sekedar Ramadan. Artinya 11 bulan itu kita puasa secara makna. Terkendali tak? Tatkala kita menghadapi sebulan, senang tak? Kita latihan 11 bulan. Oh Ustaz, aku dah tahan 11 bulan, sebulan lagi kadang angin-anginan. Benar tak kita dulu ya? Siapa yang tahan puasa 11 bulan, tak makan, tak minum selama 11 bulan? Hati. Cuman ada puasa yang mengendalikan hawa nafsu, emosional, pemarah, dan puasa dah ini. Ini yang amat penting. Maka jaminan Rasulullah SAW apabila datang Ramadan dibukakan pintu surga. Lah kalau tidak puasa yang kami kata ke sini, senteng Nabi ngatakan cuma sebulan bulan puasa dibukakan pintu surga. 11 bulan pintu surga tetap. Tuh. Yang terbuka apa? Pintu neraka. Jadi wajar secara umum kapan di sebulan itu diempaskannya, dihojinya untuk beramal beribadah. Karena bulan itulah yang dibukakan oleh Allah surga. 11 bulan ditutupkannya neraka. Masjid sepi kan? Kalau tidak Ramadan. Musola sepi kan? Kalau tidak Ramadan. Sangat sedikit sekali orang membaca Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya kalau tidak Ramadan. Karena dia punya dalam arti kata keterangan cuma sebulan dibuka ke puasa. Ada adil Tuhan. Ya. Kalau menurut hadis ini dibuka ke pintu surga di bulan Ramadan. Nah artinya coba kita analisa lagi. Ya, analisa lagi. Tidak mungkin cuma sebulan. Langsung udah kebagian kita pintunya. Banyak manusia di dunia ini. Komunitas orang beriman. Kalaupun itu pintu. Ya. Jadi penterjemahan pintu dalam hal ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala abwabul jannah. Abwab itu bermakna jamak dari kata babun. Jadi segala pintu. Jadi segala pintu itu artinya dengan tanda kutip bukan Ramadan saja terbuka terus bagi Allah, ya kan? Tinggal kita ngerti tak dengan Allah telah membuka oleh karena itu kita buka hati kita. Nak dibuka dulu hati kita. Apa kuncinya? Inna batahna laka fatahan mubina liyaghfira lak Allahumma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
Sesungguhnya telah aku bukakan, kata Allah, dengan sebenar-benar pembuka mubina yang nyata. Jadilah dibuka ke Tuhan dengan segala kenyataannya. Contoh dulu Pak Bu sekalian, zaman kecil-kecilnya aku dulu berita itu cuman lewat apa? Radio. Berita keluarga, bener ya? Dari dusun-dusun ngatur ke berita keluarganya. Sekarang kemana radio itu, Bu? TV, kapan TV itu ada hitam putih zaman kita dulu. Wah, hebat yang punya TV hitam putih itu. Sekarang mana hitam putihnya itu? Lagi warna. Ya. Terus macam itu. Sekarang tidak lagi di rumah TV. Di mana? Di tangan. Aku kata nenek dulu, nak, cung, kamu kaji. Dunia ini cuma sekepelan. Saya udah. Yo nian kamu berhati kemana ini? Aku di sini pengen ngomong Mekah baca, ngomong dengan orang Mekah situ baca. Cuma nyengok dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan kita tak tahu. Serang deh. Ini Tuhan nunjukkan mubina. Maka dengan hal ini apabila kita senantiasa kita tuntut ajaran-ajaran ini yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW, apa jaminan liyaghfiralakallah ma taqaddama min zambi, diampuni segala kedosaan dosa salah kita sesudahnya dulu. Nah artinya Pak Bu sekalian, aku ambil iktibar ataupun kami ambil ketakwil dikit ya. Bapak Ibu sekalian pernah dengar cerita sang beruk nangkep belalang di tengah padang? Pernah dengar? Ay seraka sang beruk itu ya. Di tengah padang belalang banyak besar-besar, mbek sano mbek sini ya, makan taruh sini, sudah mbek lagi taruh sini ya. Terus walhasil dia tadilah kenyang, begitu kenyang dia berlari. Begitu berlari, dia di mana lah yang ketangkepan hasil bahasanya kami nangkep makanan. Kapan dijenguk, cuma yang terakhir itulah yang kempit dan terakhir lah. Mungkin ini yang nitik lagi, terbang kapan dibuka. Nah itulah amal kita sebenarnya. Ya. Jangan kita bayang kita banyak amal, sombong. Terserang. Jangan kita ahli ibadat, sombong. Itu cara. Nah, artinya Bapak Ibuku sekalian, ya. Kenapa ini kita selalu berijtihad, berwanti-wanti agar pada saat di akhir keputusan kita beradaptasi dengan sakaratul maut, kita tetap berkomitmen, karena pada saatnya nanti al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Ya. Di saat kaki tidak usah kena harta benda fasilitas, mato tidak pacak lagi ngomong. Ya memang tidak pernah ngomong dari sini mato, bener ya? Yang ngomong apa? Mulut sekarang. Ya. Nah mulut ini kadang jadi jurkam, apa juru kampanye. Yang dikampanye kan wong lain, dia udah jadi. Mulut ini kadang jadi apa? Alpokat, pengacara, membenarkan yang salah di mulut. Pada saatnya kan nanti mulut dah acak lagi ngomong. Apa yang berbicara Pak Bu? Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, perut menjadi saksi, seluruh panca indera wal hasil menjadi saksi. Maka itu propaganda zaman kami sekolah dulu, buat perbandingan. Di dalam satu sekujur tubuh ataupun jasad kita, dia saling salah. Mana uji saling salah tuh? Uji panca indera sekujur tubuh. Alang lemak kau ini perut, uji dia ngapo.
nyala ke perut, mulut nyala ke perut, mulut nyala ke perut, tangan nyala ke perut. Karena apa? Hasil karya panca indera kami kau yang nikmati wahai perut. Atau kau udah gitu? Kaki berjalan mencari makanan, tangan nangkep masuk ke di mulut, tidak? Terus mana kata si perut, wahai saudaraku, ya. Aku nih cuma ngolahnya wae ya deh. Perut dia ngolahnya wae. Tiko ujung kuku kamu itu, aku nih ku alir kayaknya. Kerasa enggak kita selama ini? Yang kita butuh selama ini cuma awal nafsu perut. Ini yang nak kita pahami. Perut ini. Padahal si perut ini menyelamatkan seluruh sekujur tubuh panca indera gitu. Maka itu perut ini harus diisi dengan yang halalan thayyibatan. Halal dan baik. Arti halal itu boleh bahasa kita. Yang enggak boleh, ya ngerti dewek masing-masing. Walaupun ini halal, kalau kamu enggak tahu ya, asalnya roti ini deh. Tahu enggak asal roti? Tepung gendum. Siapa mau gendum? Nggak nanya. Kate roti bergala. Artinya apa? Ini secara makna itu serang. Apalagi kita ngambil nyambung. Jadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga. Jadi pintu ini dalam arti kata tempat kita nak masuk. Mana pintu surga yang ada di kita? Itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang selalu senantiasa membersihkan hatinya. Nah, ini pintu surga. Karena Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Allah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha ila qulubikum." Bapak Ibuku sekalian, Allah tak memandang sosok casing, tak mangan pangkat jabatan, kiai, ustadz, habaib. Yang dipandang adalah hati. Nah, kita ini punya kalau hati. Yang jadi tanyakan hati yang mana Bapak Ibuku sekalian, kita punya hati kalau bener tak? Bener tak? Punya hati kalau tak? Cuma hati kita ini galak sakit hati, makan hati, kecil hati, ujung-ujungnya sakit hati. Hati ayam lagi mahal, apalagi hati kambing. Nah, ini hati-hati ya. Yang jadi pertanyaan kita ini Bapak Ibu, kok hati yang ada di kita ini, misal ke laksana tabung gas, banyak dalam tabung gas itu banyak di luar ini. Maka itu kata Rasulullah SAW, qalbul mu'minin baitullah. Hati wong beriman itu tempat Allah mentele, mengontrol, bahasa kita memantau sejauh mana. Nah, inilah yang ada. Ini pintu tadi. Maka kalau kita buka bu hati kita ini, ya, buang ke penyakit hati, hilang ke rasa kecil hati. Galah ada. Kita nih yang inilah yang wajah puasa 11 bulan itu sebenarnya. Yang sebulannya insya Allah. Mudah-mudahan asal Tuhan kita sehat diberi oleh Allah, maka masih ada kesempatan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalaupun kamu waman parodo, ya, kalau kamu sakit, pacak kamu digenti dan kemudian. Ibu bapaknya masuk subuh yang berbahagia. Jadi bukakan oleh Allah. Artinya Allah terbuka. Nah, hati kita ini kita buka. Lau kusipa andal hijabah la ra'ainah. Munda do kamu buka ke dewe, dak akan terbuka. Jadi siapa lagi yang buka? Kita dewe. Mana cara kita dewe? Muka kanya. Kita selalu senantiasa hati kita bermuka paha, beradaptasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat dengan Allah. Ya, ada tak ada tanya cara ingat dengan Allah? Ya. Jadi cara ingat dengan Allah ini kan mudah. Mana kata mudah? Kamu pikir alat sarana fasilitas yang melengkapi sekujur tubuh kita ini siapalah yang buat? Karena itu.
sana disebut kamu tahu. Siapa yang buat? Saya banyak-banyak buat sebelah daun telingo ada yang pacak buat. Apa yai kita banyak buat? Siapa yang buat? Allah. Nah terengan lah itu kamu. Jadi gampang. Kapan terpegang, terlihat, terdengar, teromong. Ini siapa? Ini cara kita tadi nak membuka hati. Di mana tempatnya? Makai waktu dah, makai bulan dah, makai tahun dah, makai umur dah, makai lanang tino dah. Tidak kalau itu. Yang kesemuanya itu ada pada diri kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlengkapan aset. Untuk senantiasa kita ingat dengan Allah. Lemak tak kira-kira? Nak nyapai. Yang disebut tambah lagi. Zalam takun taruni bakul asma'i li annani la atruku bi asma'. Kamu tak tahu dengan aku, sebut baik nama aku karena aku tidak ada berpisah dengan nama. Bener tak? Bener lah. Baca tak kamu nyebut yang tak katik nama? Tak baca. Setiap kamu sebut pasti ada nama. Siapa yang membuat nama? Nah nama ini adalah yang dikatakan asma Allah Subhanahu. Nama itu takluknya dengan ilmu itu takluknya dengan tahu itu takluknya dengan ngerti. Kita ni banyak tahu tak terti tak tahu. Aku tahu. Yang ngomong ke aku tahu. Kamu tahu tak yang nyingok ke kamu? Tahu tak dengan yang dengar kamu? Apa baca putus? Tidak Pak Bu sekalian, terusin. Cuma kita yang galak mutus ni. Nah hatinya terbuka hati kita dengan metode itu, ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi ingat itu gimana tahu. Mak itu je. Baca tak ngingatkan yang tak tahu. Tak baca. Kita ngingat ke pasti tahu. Sekarang kita disuruh ingat dengan Allah. Tahu tak kita? Nah ini pertanyaannya, pertanyaan. Tahu tak kita? Tadi aku terangkan sekocor tubuh basic anggota jasad kita baik zahir maupun batin, tak kata yang bisa bikin. Nah, di soal subuh yang berbahagia, wagulikat apa benar. Jadi lawannya kalau terbuka pintu surga pasti tertutup pintu neraka. Kalau kita tahu hilang, tak tahu. Kalau kita ibadat hilang maksiat. Kalau kita ingat hilang lupa. Tak katik jeda waktu di situ. Kapan kita lupa pasti ingatnya tak katik. Kapan kita di surga pasti tak katik neraka. Kapan kita di neraka dadau di surga. Kalau datang Ramadan pasti kita puasa. Kapan kita puasa tahu dengan Ramadan. Nah Ramadan itu komponennya tadi dia datang salah satu armada aset Allah yang bahan bakunya Allah didatangkannya 3 komponen. Yang pertama rahmat, maghfirah dan ampunan. Makanya paketnya itu banyak. Jadi kita ini sangat takut sekali apa yang dikatakan neraka. Artinya ditutup. Kalau kita tahu dengan surga pasti ditutup neraka. Arti surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Perlu kamu garis bawahi, bukan lokasi, ya, bukan komplek, bukan bahasanya situ wilayah. Artinya ketenangan hati. Ya. Nah apabila hal ini yang terakhir wasun dipatis sayati, dibelenggu, diikat, banyak pengertian, dirantai, segala syaitan. Ya. Sebenarnya biang keroknya di sini adalah syaitan lah. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kamu. Aduwwun itu musuh, mubin ini itu nyatu. Pernah nyingok tak kalau Tuhan nyatu? Kan itu setan nyatu. Pernah nyingok tak? Kalau beredar cerita oleh para mubalik nyingok setan itu kaget pada bulan saat Ramadan. Uangnya gede kati ada kakinya wae tak? Itu cerita kiai tak? Setan. Padahal kita ni pernah ngalami setan kalau Pak.
Jujur be. Pernah ngalami setan kalau kita. Nggak lolos, sudah dialami dulu setan nih. Kalau ngaji nak pahaman setan, ngajanian setan itu. Itu sebenarnya jangan cak-cak tahu, takut dengan setan. Nyetan. Ngapa kata ke setan? Lah kamu kalau nggak tahu istilahnya yang memprovokasi ataupun yang mengakomodir sejauh fisik jasad kamu itu adalah Allah lawannya. Nah, nyatu tadi. Nah sekarang bagaimana cara kita ngerantai membelenggunya? Selalu kita kembali, kita ingat dengan Allah, ya kan? Maka kalaupun ingat dengan Allah itu bukan dalam arti kata salah satu metode yang mungkin sangat sulit, itu sangat gampang. Tinggal catatannya kita buka hati kita masing-masing. Ya. Hati kita ini kita buka dengan berupaya mengingat Allah. Jadi dengan mengingat Allah, insya Allah hati kita akan terbuka. Artinya terpandang terus hati kita nih yang tidak makan, tidak minum, di umur-umur berzaman-zaman dia udah katik kepentingannya melengkapi segala makhluk yang diciptakannya, bukan sekedar kita selaku manusia baik, bukan bahasa kita satu daerah baik, walhasil bahasa mayoritas alam semesta ini adalah Allah itu sendiri yang menjamin. Jadi kita tadi teringat terus. Di mana pertanyaannya kita berada? Tatkala itu kapan kita melaksanakan? Ada lum tersirat di hati kita masing-masing. Jemaah salat subuh yang berbahagia. Nah artinya untuk tadaburan kita tentang Ramadan ini yang dapat kami sampaikan pada subuh kali ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan ini akan menjadi bahagian catatan memori kita untuk menerima tamu agung, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Ramadan. Karena Ramadan itu adalah yang pertama rahmat, ya. Mim dot itu adalah diri, nun itu adalah petunjuk, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, ini sekali lagi ini saja yang dapat kami sampaikan. Keterbatasan dan kekurangan kepada semua pihak kami mohon maaf, dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunannya yang selalu dan senantiasa kita harapkan. Sebelum kami tutup dengan doa, tentunya kami persilakan apa yang kami utarakan dan apa yang kami sampaikan ini, kalaupun tidak seirama dan senada, tolong jangan kamu tanyakan kepada orang lain. Kami siap menampung segala pertanyaan kamu. Andaikan pun kami belum terjawab pada saat ini, Allah akan menjawabnya dengan sendirinya. Kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.